Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sekar dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah lingkungan hidup yang beranggotakan 1. Maranatha Agustina, 2. Eva Aisyah Humairah, 3. Ayat Fandi Ramdhani, 4. Saya sendiri Anugrah Ilham, dan 5. Prahesti Sofia. Cakupan materi dari masalah lingkungan hidup adalah 1. Pengertian lingkungan hidup, 2. Masalah lingkungan hidup, 3. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam, 4. Kegiatan penanggulangan lingkungan dan melestarikan lingkungan, 5. Pengelolaan lingkungan, dan 6. Undang-undang lingkungan hidup. 1. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Bruce Mitchell 2015. Makna lingkungan menurut peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terdapat pasal 1 ayat 13 adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Yang kedua, masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup diantaranya adalah 1. Polusi. Polusi bisa terjadi pada air, udara, ataupun tanah yang disebabkan oleh limbah-limbah pembuangan rumah tangga sehari-hari. Kemudian perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena banyaknya kerusakan hutan, kemudian meningkatnya polusi, meningkatnya ozon, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah populasi. Yang dimaksud di sini adalah populasi manusia pada umumnya. Karena semakin banyak populasi manusianya, biasanya akan semakin merusak lingkungan hidup. Kemudian ada penipisan sumber daya alam, seperti pertambangan yang tidak ramah lingkungan, kemudian pengambilan alam secara besar-besaran dan sebagainya. Yang kelima ada pembuangan limbah, seperti kita mencuci baju, limbah kita dibuang ke sungai. Kemudian limbah pabrik yang menyebabkan bau yang tidak sedap pada lingkungan dan sebagainya. Yang keenam ada kepunahan keanekaragaman hayati. Ini bisa disebabkan karena eksploitasi yang sangat berlebihan. Kemudian ada deforestasi atau penggundulan hutan. Ini adalah penebangan hutan yang tidak tebang pilih, seperti ditebang semua atau dihabisi semua. Kemudian ada fenomena pengasaman laut. Kemudian ada penipisan lapisan ozon. Kemudian ada hujan asam. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Akit Ramdhani. Untuk poin yang ketiga itu kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam ini disebabkan oleh bencana alam itu sendiri karena adanya peristiwa alam yang sangat hebat yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam ini ada berbagai macam bencana yang menyebabkan kerusakannya, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, kerusakan lingkungan akibat gempa bumi. Jadi, gempa bumi bisa terjadi di daerah perairan maupun daratan. Gempa bumi sendiri memiliki beberapa jenis. Gempa bumi sering memberikan dampak kerusakan lingkungan yang sangat signifikan, yaitu seperti tanah longsor. Untuk yang kedua itu kerusakan lingkungan akibat gunung meletus. Jadi gunung meletus ini merupakan peristiwa alam yang keluarnya endapan lava yang ada di perut gunung. Jadi peristiwa ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dan juga menyebabkan ketika gunung itu meletus, yaitu seperti abu vulkanik, bebatuan, lahan dingin, dan awan panas. Untuk yang ketiga, kerusakan lingkungan akibat tanah longsor. Jadi tanah longsor itu merupakan bencana alam geologi yang diakibatkan oleh pergeseran tanah dan bebatuan yang berbagai jenis sepertinya jatuh
jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Untuk yang keempat itu kerusakan lingkungan akibat banjir. Jadi banjir ini menyebabkan terendamnya daratan oleh air yang cukup lama. Untuk poin yang kelima itu kerusakan lingkungan akibat badai dan angin topan. Jadi badai dan angin topan maupun puting beliung tersebut merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat ekstrim. Peristiwa ini bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan seperti tumbangnya beberapa pohon, gelombang tinggi, dan lain-lain. Untuk yang keenam itu ada kerusakan lingkungan akibat tsunami. Tsunami ini merupakan peristiwa gelombang yang sangat tinggi dan menyebabkan kerusakan daerah yang terjadi saat bencana tsunami. Untuk poin yang keempat, itu ada kegiatan penanggulangan, melindungi dan melestarikan lingkungan. Caranya yaitu kita bisa menanam pohon. Untuk yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, dengan cara menghemat energi. Yang keempat, menggunakan barang daur ulang. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah di sungai. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prahesti Sofia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 1. Kebijaksanaan penataan 2. Pemanfaatan 3. Pengembangan 4. Pemeliharaan 5. Pemulihan 6. Pengawasan dan yang ketujuh pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya yang keenam yaitu tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.